Hai guys, gue Wilson dan ini adalah video YouTube gue yang pertama. Gue sangat suka dengan jam tangan, tapi karena keterbatasan budget, gue sedang mencoba untuk membangun The Ultimate Single Watch Collection. Setelah melakukan berbagai riset, mencari browsing sana-sini, akhirnya gue pribadi memilih untuk membeli sebuah jam tangan yang bermerek Helm Watches. Nah, buat kebanyakan kalian, yang apalagi mainstream watch enthusiast, mungkin gak familiar dengan brand ini. Tapi brand ini merupakan satu micro brand pendatang baru yang mulai berjualan sejak Oktober 2015, didirikan oleh seorang bule berkebangsaan Amerika bernama Matt Cross. Kalian bisa cek lebih jauh detailnya di www.helmwatches.com. Nah, varian yang gue pilih untuk beli kali ini adalah helm Vanuatu Titanium, yang merupakan varian terbarunya mereka. Nah, sedikit gambaran, helmwatches.com ini menjual produknya benar-benar hanya lewat website mereka, nggak dijual lewat channel yang lain. Dan dulu mereka menjual dengan metode flash sale. Setiap kali mereka mengadakan flash sale, dari ratusan unit yang disiapkan untuk tiap varian, dalam hitungan 30-45 menit semuanya pasti habis dan banyak orang yang pengen beli nggak bisa dapat. Banyak yang komplain, banyak yang ngeluh kok punya duit tapi kok susah banget belinya. Nah, singkat cerita mereka mengubah metodenya menjadi waiting list. Nah, berkat perubahan metode inilah akhirnya gue termasuk salah satu yang beruntung untuk bisa membeli Helm Watches ini. Nah, langsung saja kita unboxing. Gue cukup suka dengan packagingnya, simple, semuanya bernuansa karton. Dan ya gue pribadi berpandangan bahwa memang lebih baik budgetnya difokuskan ke jam tangan ya daripada packaging ya, karena packaging kita nggak pakai, packaging hanya dibuka kemudian disimpan. Nah, dalam setiap packaging kita akan temukan amplop hitam seperti ini. Isinya apa aja? Yang pertama adalah kartu ucapan terima kasih dari Matt Cross. Iya, karena ini micro brand masih memungkinkan untuk si owner atau CEO melakukan personal touch kepada customer-nya dengan cara seperti ini ya, unik dan menarik. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah kartu record of testing. Kenapa? Karena semua jam tangan Helm Watches ini memiliki rating diver. Dan rating diver ini hanya bisa diperoleh dengan melakukan testing sesuai dengan ISO 6425. Ya, jadi kartu ini membuktikan bahwa jam tangan ini sudah ditesting sesuai dengan standar ISO. Kemudian yang selanjutnya adalah kartu international warranty 1 tahun, stiker-stiker, dan buku panduan. Oke, kemudian apa lagi yang ada di dalam paketnya? Kain microfiber berwarna hitam dengan logo helm. Nah, setiap pembelian jam tangan helm Vanuatu Titanium, kita bisa memilih apakah kita mau mengambil dengan titanium bracelet seperti ini dengan desain super engineer bermaterial titanium, dan ini yang gue pilih, atau opsi kedua adalah rubber strap. Nah, gue ngambil rubber karena rubber strap gampang ya dicari, tapi bracelet titanium yang memang padanan aslinya dia ya hanya bisa dibeli di situ, jadi gue memilih bracelet ini. Kemudian di sini ada obeng, fungsinya apa? Karena kalau kalian perhatikan di bracelet titanium ini menggunakan sistem screw pin ya, menggunakan screw pin, jadi ukurannya kecil-kecil. Mereka sediakan obeng supaya kita nggak usah repot lagi mencari obeng kecil dengan ukuran yang pas, karena ini ukurannya sudah pas disesuaikan dengan ukuran screw pinnya ya, jadi gampang banget bukanya. Kemudian dikasih juga satu paket berisi cadangan spring bar, ada 4 pieces cadangan spring bar dengan diameter 2 mm. Kemudian cadangan 2 buah screw pin ya, kalau seandainya ada screw pin yang hilang dalam pembukaan. Nah, oke, selanjutnya apa lagi isinya? Setiap pembelian Helm Watches kita juga bisa dapat Zulu strap, Zulu 3 ring seperti ini dengan tampilan warna. Untuk gue pribadi, gue memilih warna abu-abu seperti yang kalian lihat. Ada grafir logo helm di sini ya, grafir tulisan helm. Kemudian ini dia braceletnya ya, super engineered model dengan bahan titanium grade 2 pure titanium dengan solid end link ya, solid end link. Nah, selain tadi 4 spring bar yang ada di kantong plastik kecil itu, di sini sudah ada 2. Jadi total kita dapat 6 buah spring bar. Aman kan? Nggak perlu takut. Nah, kelasnya ada grafir tulisan helm. Kemudian sudah mild class seperti ini dengan 6 buah lubang micro adjustment ya. Jadi bahannya juga kalian lihat linknya ini kecil-kecil sehingga sangat enak, sangat nyaman dipakai, mengikuti lekuk pergelangan tangan kita, dan dari sudut-sudut tertentu pantulan cahayanya enak dilihat ya. Ini nyaman banget, nggak ada bagian-bagian yang tajam, semuanya di finishing dengan rapi ya, nyaman banget dipakai. Dan karena bahan titanium tentunya dia jadi lebih enteng dibandingin stainless. Oke, dan ini yang ditunggu-tunggu, yaitu jam tangannya sendiri. Nah, kita masuk ke speknya ya. Jam ini berdiameter 42 mm dengan ketebalan 14 mm. Lug to lug 50 mm, lug widthnya 22 mm, dan masing-masing sudah dilengkapi dengan drill plug. Yes, gue suka banget karena ini sangat memudahkan untuk gonta-ganti strap dan melepas spring bar. Kemudian case ini tentunya full titanium grade 2 sama seperti braceletnya, full titanium grade 2 dengan finishing all brushed, tidak ada yang polish ya. Integrated crown guard
Dan crownnya sendiri berukuran besar dengan gerigi-gerigi yang sangat terasa. Ini screw down crown, wajib ya karena diver's watch. Nah ini sangat mudah dibuka tutup. Kemudian kalau kita lihat lagi dialnya, nah dialnya ini berwarna matte black, dimana markernya semua warna putih, sama dengan warna jarum jam dan menitnya. Hanya sedikit perbedaan, sentuhan warna orange di titik-titik marker jam plus jarum detik. Nah posisi date window ada di posisi jam 6 dengan background hitam sama seperti dial, dan tulisan date-nya berwarna putih. Jadi enak dilihat ya, simetris. Kemudian dialnya ini desainnya juga minimalis, logo helm di atas, tulisan Diver's 300 meter automatic T untuk singkatan titanium. Ya, jadi ini rating waterproofnya 300 meter, sangat aman untuk dipakai snorkeling, free diving, bahkan scuba diving ya. Kebanyakan dari kita mungkin belum tentu nyampe kedalaman 100 meter seumur hidup kita. Nah, jadi ini jam tangan sangat aman, apalagi berbekal bahan titanium, sangat tahan karat, jauh lebih tahan karat dibandingin stainless, tahan terhadap kimia-kimia yang lain, bahkan bahan asam juga katanya kuat. Kemudian titanium ini juga membuatnya sangat-sangat enteng ya. Jadi ini kelebihannya. Kemudian apalagi? Bezelnya dari bahan titanium juga, 120 klik unidirectional, nggak ada backplay sama sekali, nyaman diputar karena geriginya besar-besar, gampang digenggam ya. Kemudian insertnya sudah menggunakan insert ceramic ya, ceramic insert dengan finishing brush sama seperti bodinya. Oke, kemudian apalagi? Oh ya, loomnya. Semua marker jam, jarum, dan juga bezelnya ini semua menggunakan loom BGW9 Super Luminova. Ya, jadi nanti ketika dalam situasi gelap dia akan berwarna biru muda. Ya, sangat nyaman, sangat enak dilihat, dan nanti gua akan tunjukin. Kemudian screw down case back. Nah, di sini ada banyak informasi yang tercantum. Dari atas mulai dengan tulisan helm, Vanuatu nama tipenya, Diver's 300 meter. Movement yang digunakan adalah Seiko NH35A atau padanannya 4R35. Ini adalah movement favorit dari kebanyakan micro brand saat ini karena murah, proven, dan reliable ya. Akurasinya juga oke, mulai dari minus 20 sampai plus 40 second per hari. Mendukung hand winding, kemudian hacking ya. Nanti gue akan tunjukkan. Rating ISO 6425 titanium automatic, dan ini adalah nomor seri yang berbeda untuk setiap jam. Nah, sesuai info tadi, movementnya Seiko NH35 di posisi 1 ketika kita baru buka dari screw-nya. Ini adalah untuk hand winding ya, suaranya juga enak. Kemudian posisi kedua adalah untuk mengganti tanggal. Kemudian terakhir posisi ketiga adalah menyetel waktunya. Nah, jarum detiknya berhenti, jadi sudah mendukung fitur hacking ya. Ini sangat nyaman diputar, posisinya juga enak sekali ya. Oke. Nah, Seiko NH35A ini mempunyai power reserve 40 jam dengan 21.600 beat per hour. Jadi setiap detiknya jarum ini bergerak 6 kali per detik. Makanya kelihatannya sangat halus, sangat smooth. Kemudian dia juga sudah menggunakan sapphire crystal ya, flat sapphire crystal dengan colorless anti-reflective coating di sebelah dalamnya. Jadi nggak perlu khawatir scratch karena sapphire crystal ini keras sekali, hanya setingkat di bawah diamond ya. So, gua sulit menemukan hal yang negatif dari jam tangan ini karena semua yang gua sukai dan gua butuhkan sudah ada di sini. Sapphire crystal, ceramic bezel, screw down crown, drill plug, screw case back dengan finishing 3D emboss yang benar-benar halus, rapi, dan enak dilihat. Loom yang luar biasa. Ini sangat sulit untuk mencari tandingannya dengan kelas harga segini. Nah, for your info, Vanuatu Titanium ini dijual dengan dua opsi harga, yaitu kalau menggunakan rubber harganya adalah 325 US dollar dengan rubber strap. Sedangkan kalau menggunakan titanium bracelet seperti yang gua ambil ini, harganya adalah 375 US dollar plus shipping ya. Dengan harga segitu agak susah untuk mencari tandingannya. Kenapa? Karena kalau di Seiko harga yang memakai sapphire crystal aja itu udah harganya rata-rata di atas 5 juta ya. Dan speknya juga stainless, belum titanium. Dan rating divernya rata-rata Seiko yang prospects yang entry level hanya 200 meter, ini 300 meter. So sangat sulit untuk dicari tandingannya dengan spek yang seperti ini. Kemudian gue akan bicara juga dari sisi desain. Desainnya sangat-sangat terinspirasi oleh jam tangan merek Jerman Sinn. Bisa dilihat dari jarum menitnya ya, itu sangat-sangat gaya Sinn banget. Tapi terlepas dari itu, jam tangan ini menggunakan paduan desain dari berbagai jam terkemuka selain Sinn, juga Marathon, SAR ya.
Tapi gue memuji desainnya karena ini benar-benar original. Dia bukan homage, dia juga bukan menjiplak desain-desain tertentu. Ini benar-benar original, desain yang unik dari dia, dari Helm Watch. Looknya benar-benar tool watch banget, maco, gagah, solid, benar-benar jam yang cocok buat dipakai sehari-hari. Kemudian legibility-nya juga sangat enak, sangat nyaman dilihat dengan kontras hitam putihnya dan juga dengan anti-reflective coating yang ada di sapphire kristalnya. Jadi secara desain, gue pribadi sangat-sangat suka dengan desain ini. Entah kenapa gue selalu suka dengan bezel yang punya model gerigi-gerigi besar seperti ini. Dan dia nggak punya chaptering, dan memang gue lebih suka jam tangan yang tidak ada chaptering. Entah kenapa, memang itu taste pribadi ya, mungkin kalian bisa berpendapat lain. Titaniumnya juga dengan nuansa warna gunmetal, ya, agak-agak ya titanium memang warnanya agak lebih gelap dibandingin stainless. Walaupun sama-sama brush, titanium selalu lebih abu-abu dan lebih gelap, dan itu justru yang gue suka, karena gue nggak terlalu suka yang ngejreng, ngebling atau eye catchy. Ini benar-benar enak banget buat gue secara desain. Dan inilah tampilannya di pergelangan tangan gue yang mempunyai lingkar 16 cm, ya, dengan super engineered braceletnya. Pas banget, nyaman banget ngikutin lekukan pergelangan tangan, ya. Jam tangan ini juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tebal, menurut gue cukup standar, sehingga kalau kita pakai kaos atau kemeja lengan panjang masih cukup nyaman, masih bisa masuk di bawah pergelangan tangannya. Feel-nya enak banget, enteng, karena sekali lagi ini titanium ya. Sisi minusnya hanya satu, titanium biasanya terkenal lebih gampang baret atau scratch dibandingin stainless. Tapi terbayarkan menurut gue dengan entengnya, bobotnya, dan juga dengan daya tahannya terhadap korosi dan kimia lainnya. Bracelet ini dari size 22 mm mengecil menjadi 20 mm, kemudian clasp-nya, dan membesar kembali di ujung sebelahnya menjadi 22 mm lagi. Jadi sangat nyaman, sangat enak digunakan. Dan ini tampilannya dengan Zulu strap yang menjadi bawaannya. Nah, sangat pas, sangat enak, dan makin enteng lagi bobotnya dibandingkan dengan titanium bracelet. Nah, for your info, disclaimer-nya adalah strap ini udah gue pendekin sendiri, sudah gue potong kelebihannya, jadi supaya lebih pas dengan ukuran pergelangan gue, ya. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah jam tangan ini benar-benar cocok untuk menjadi the ultimate single watch collection? Buat gue pribadi, definitely yes. Karena value for money-nya dengan spek yang ada, ini sesuatu yang sangat sulit didapat di brand-brand besar yang lain seperti Seiko, Citizen, Orion. Dan kalau brand-brand lain yang seperti Tissot, ya, Hamilton, harganya juga dengan spek yang sebanding seperti ini, harganya pasti jauh lebih mahal lagi. So, walaupun ini micro brand, tapi menurut gua ini micro brand yang sangat menjanjikan dan sangat-sangat memuaskan. So, kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan silahkan komen menurut kalian apa sih ultimate single watch collection yang terbaik menurut kalian masing-masing. Dan sebentar gue akan tunjukkan video loom-nya ya. Oke, ini dia loom-nya guys. Seperti yang kalian lihat, Super Luminova BGW9. Tidak mengecewakan ya, nuansanya biru muda seperti ini. Gue udah tes semalam, tidur sampai subuh dengan kondisi gelap total. Setiap kali gue kebangun, tetap kelihatan. Ya walaupun tentunya semakin meredup, tapi tetap bertahan sampai pagi loh loom-nya ini. Nah, untuk bintik-bintik orange di setiap hour marker secara samar mungkin kelihatan tuh ya, tapi ya tentu masih kalah jauh dibandingkan BGW9-nya. Nah, lihat lollipop detiknya bergerak, nyata terlihat ya, walaupun kecil. So, untuk legibility atau yang suka diving, jelas ini enak sekali ya, sangat legible, sangat gampang dilihat. Oke guys, itu aja video dari gua kali ini. Semoga kalian suka, dan ditunggu komen kalian apa single watch collection yang terbaik menurut kalian masing-masing. Thank you.